Oke, selamat siang teman-teman. Kita mulai. Pertanyaan besarnya adalah kenapa aku mulai bikin YouTube? Nah, menurutku, bagiku ya, bikin YouTube itu aku belum menemukan keasikannya sih. Maksudnya belum menemukan hal serunya bikin video kemudian diupload ke YouTube. Karena ini mungkin video kedua, yang kemarin udah diupload yang pertama, gak ada viewsnya, gak tahu, gak ngarep juga. Yang penting bikin video upload. Kenapa aku bikin YouTube? Sebenarnya ngejar konsistensinya sih, ngejar apa ya, konsistensi, biar selalu ada hal yang bisa dilakukan secara berkepanjangan. Mungkin kemarin-kemarin aku nyoba di olahraga mungkin aku nyoba udah lama, yang diawali dulu pertama mungkin dari futsal, rutinan futsal tiap seminggu sekali udah pernah, masih berjalan sih sampai sekarang. Kemudian lari. Nah, lari sebenarnya itu target dari semenjak diet. Ya, aku mulai nyoba lari itu semenjak diet tahun 2018. Ketika waktu itu berat badan sekitar 95. Nah, itu memutuskan untuk diet dan berkelanjutan untuk lari. Mungkin karena ini ya, mungkin karena kekosongan waktu waktu itu masih kuliah dan banyak waktu kosong kan, semester akhir kan biasanya banyak kosong kan waktunya. Nah, itu aku manfaatin untuk waktu itu untuk diet dan sering lari tiap pagi dan sore, bahkan bisa seminggu full setiap hari lari, biasanya gitu dulu. Sampai waktu itu dari berat badan 95 bisa turun sampai 73. Nah, itu berat badan terkecilku. Sekarang 80-an sih. Sekarang 80-an, waktu itu bisa sampai 73 dalam waktu kurang dari setahun, sekitar 7-8 bulan lah. Nah, itu termasuk, menurutku termasuk cepat karena tiap hari selalu lari. Nah, ini mungkin berat badanku udah mulai naik lagi ya. Sekarang di angka 80-an. Nah, ini mulai aku rutinin buat lari lagi, dibiasain lari lagi, kemudian konsisten di lari. Aku udah menemukan gimana caranya, trik-triknya juga, bukan trik sih, lebih ke gimana kita biar berlari tapi sesantai mungkin dan tidak merasa tertekan, enjoy aja gitu. Sebentar, aku kemarin beli sepatu untuk lari khusus. Nah, ini kemarin aku beli 19. Iya, 19 Gaze Ekiden. Kemarin beli sepatu ini harga 400. Emang niat khusus untuk lari, makanya aku belinya sepatu 19. Emang sengaja untuk lari, untuk konsisten di lari, ngejar konsistensinya. Mungkin kalau akhirnya dapet apa, berat badan turun, itu mungkin bonus ya, karena menurutku aku udah bisa menikmati gimana berlari, puasnya setelah lari, kemudian segernya di badan setelah lari, berkeringat dan apa, merasakan ya puas aja gitu setelah lari, itu rasanya puas. Nah, itu mungkin salah satu alasan. Mungkin bonusnya ya berat badan turun, tapi mungkin ini belum ya, mungkin mungkin karena emang baru mulai lari, baru sekitar sebulan terakhir, mungkin belum kelihatan hasilnya. Mungkin nanti akan saya share di sini kalau udah kelihatan hasilnya, mungkin udah setahun atau bahkan lebih, mungkin udah kelihatan hasilnya di lari, di olahraga lari. Kemudian ini mau tak terapin coba di YouTube, mau ngejar konsistensinya juga. Kalau dapat bonusnya, ada yang nonton teman-teman, mungkin ya itu bonus, dapat apa, bisa adsense bisa keluar, mungkin itu bonus. Tapi yang terpenting konsistensinya. Mau nyoba sesering mungkin untuk upload di YouTube, sesimpel ngerekam, kita ngobrol depan kamera, kemudian upload, ngebahas apapun yang terjadi, kemudian upload. Nah, gitu. Kemudian selanjutnya, kenapa ngejar konsistensi di YouTube? Nah, itu pertanyaannya. Kenapa aku ngejar konsistensi di YouTube? Sebelumnya kan di lari.
kemudian ini sekarang mau nyoba di YouTube, itu kenapa? Kalau ditanya kenapa, mungkin pertama, iya sih, kalau pertama mungkin karena mau nyoba aja di YouTube ya. Sebenarnya kepikiran udah lama, semenjak zaman kuliah, HP udah mumpuni untuk ngerekam dan upload. Pengennya pengennya bingung dengan ininya sih, bingung dengan mau upload konten apa waktu zaman zaman kuliah itu. Sampai sekarang akhirnya mulai lagi dengan ini juga nggak jelas sih sebenarnya kontennya isinya apa, cuman ngobrol lebih besarnya, lebih banyaknya mungkin ngobrol. Ini kontennya bakal kedepannya mungkin banyak ngobrol, berusaha nggak memusingkan apa kontennya sih, paling yang penting ngobrol dan upload dan konsisten. Mungkin tak bisa tak usahain seminggu sekali untuk upload di YouTube, mungkin ngobrol sama teman-teman, mungkin sendiri ngebahas sesuatu, mungkin apapun yang sekiranya aku tahu mungkin akan tak bahas. Soal pendidikan mungkin, karena sekarang kan di instansi pendidikan ya kerjaku, mungkin seputar cerita-cerita seputar di lingkungan sekolah. Kembali ke yang tadi, kenapa milihnya di YouTube ya, karena udah lama pengen nyoba di YouTube, dari dulu kepikiran terus nggak tahu isinya kontennya apa, makanya mencoba ini untuk konten ngobrol dan ngebahas sesuatu. Nah itu jawabannya. Kemudian pertanyaan lain mungkin, nah sebenarnya HP-nya itu mumpuni nggak sih? Kalau HP-nya sebenarnya mumpuni-mumpuni aja. Mungkin ini udah HP jadul ya. iPhone 6 itu HP tahun 2014. Aku beli waktu itu tahun 2018. Berarti udah kepake 18, 19, 20, 4 tahun. Sebenarnya dari waktu aku beli pertama kali beli HP itu sebenarnya udah mumpuni untuk ngerekam, edit dan sekedar upload. Tapi editnya mungkin nggak macam-macam ya. Iya. Kalau kalian lihat ini kameraku agak tak naikin ke atas dan kameranya agak posisinya di atas dan agak nunduk ke bawah, itu karena temboknya kan warna putih ya. Nah ini temboknya warna putih. Lampunya ini sebenarnya lampu kamar ini sebenarnya agak kuning. Tadinya mau bisa diatur ke putih. Tadinya tadi ke putih. Kemudian kalau putih itu lebih kayak gini. Nah, kayak atas ini. Lebih blereng. Mantul kan cahayanya dari putih ke tembok. Temboknya juga warna putih. Agak putih tulang sih. Nah, itu penyebab kenapa kameraku agak tak kebawahin. Nah, mungkin di sini udah, tapi masih kelihatan sih, masih masih enggak yang gimana gimana, masih normal. Oke lanjut, apa bakal apa isi konten YouTubeku ke depannya. Aku berusaha nggak pusing untuk nyari topik, karena ini isinya obrolan. Mungkin nyari temen untuk ngobrol bareng aja di YouTube dan diupload, ngebahas sesuatu apa yang terjadi. Nah hari ini karena HP-nya cuma satu ya untuk ngerekam ini, jadi nggak bisa sambil lihat berita hari ini. Paling ini sih, tadi aku nonton berita di YouTube itu. Nah kemarin aja nyambung sama kasusnya Jering dan Adam. Kemarin Adam kan, aku ngasih tahu kalau Adam ya, si Adam yang di Instagram rame kemarin itu udah ngelaporin Jering ke Polda. Nah sekarang Jering, dari berita yang kemarin tak lihat sih, Jering udah dipanggil ya oleh Polda. Nggak tahu ya Polda Bali atau dipanggil ke Metro Jaya Jakarta. Tapi intinya Jering udah dipanggil. Ya sekilas itu sih beritanya, udah dipanggil lagi. Berarti itu yang kedua kalinya Jering dipanggil ke polisi. Yang pertama kemarin kasus apa ngatain WHO kacung itu. Aku sih sebenarnya nggak setuju sih kalau Jering sampai waktu itu sampai di penjara gara-gara bilang kacung kepada ID waktu itu ya. Sebenarnya waktu itu aku pro Jering sebenarnya, nggak pengen dia di penjara.
nggak pengen kasus itu berlanjut, ternyata kasus kasus itu tetap berlanjut, kemudian ya akhirnya di penjara, nggak tahu 1 tahun lebih apa ya. Kemudian akhirnya dia ini dipanggil lagi, kemungkinan diproses hukum lagi, nggak tahu mungkin nanti di penjara itu. Tapi ya intinya pada kasus ini saya ngedukung Adam, karena kalau ngelihat secara sudut pandang agak luas, mestinya mengenyampingkan Jering, mengenyampingkan Adam. Dari aku nonton podcastnya Adam di Denis Margo, itu dia ngejelasin kalau sebenarnya udah mau ini damai, udah nemu titik tengah, cuman Jeringnya yang nggak mau untuk minta maaf ke publik. Sebenarnya nggak ada masalah antara Jering sama Adam. Soal pribadinya Adam udah, ya udahlah Jering kayak gitu emang orangnya. Tapi yang diminta Adam, Jering untuk minta maaf ke publik bahwa nggak ada endorse COVID itu, nggak ada. Tapi Jering nggak mau. Akhirnya ya Adam katanya masih dimaki-maki waktu telepon itu, dibilang kamu siapa nyuruh-nyuruh saya gitu. Intinya Adam sakit hati, kemudian oke, dilanjutkan. Adam sempet ngasih waktu berapa hari waktu itu, 5 sampai 6 hari untuk ngeproses, mikirin dan diskusi sama lawyernya ya, untuk akhirnya ngelaporin Jering ke Polda. Lagi Anda coba berhenti sebentar. Oke, lanjut masih soal Adam sama kasusnya Jering. Nah, apa yang dilaporkan Adam kepada Jering ini, ternyata yang dilaporkan Adam ke yang dilaporkan gimana sih ngomongnya, Adam melaporkan Jering ke Polda. Nah, Adam melaporkan Jering ke Polda itu atas tuduhan apa? Nah, kasusnya ini masuk undang-undang ITE, undang-undang ITE sepertinya, atas pengancaman melalui media elektronik, yaitu melalui telepon waktu itu mungkin ya. Iya, waktu itu melalui telepon. Waktu itu kan katanya ceritanya itu Adam selalu nanyain di komentar Instagramnya Jering, kenapa, mana buktinya kalau ada endorse COVID. Tapi ternyata itu di komentarin di banyak banyak postingannya Jering. Kemudian setelah beberapa saat ternyata Instagramnya Jering itu tiba-tiba hilang. Instagramnya Jering tiba-tiba hilang. Kemudian Jering waktu itu nggak tahu Adam kalau ternyata Instagramnya Jering hilang. Kemudian Jering nelpon ke Adam. Jering maki-maki, kemudian nuduh Adam bahwa dia yang menghilangkan akun Instagramnya Jering ya. Tapi Adam kan bingung waktu itu, nggak tahu kalau dia nggak merasa ngilangin, dia nggak merasa ini. Tapi waktu itu dia ditelepon, dimaki-maki dan lain sebagainya. Kemudian Jering setelah dimatikan, kemudian Adam mengecek Instagramnya Jering, oh bener ternyata hilang akunnya. Dan Adam nggak merasa yang menghilangkan akunnya, maksudnya menghilangkan gini ya, nge-report atau nge-hack atau apapun, karena Adam juga orang IT ya, jadi dia bisa, mungkin Jering berprasangka Adam orang IT, dan waktu itu sebelum kehilangan itu Adam agak frontal nanya di semua postingan komentar Jering, maka mungkin aja Jering menuduhkan ke Adam karena Adam bisa IT gitu, bisa ngehack akun lah. Ininya Adam itu kayaknya di Instagramnya juga ngebuka jasa untuk bantuin kasus-kasus penipuan atau kasus media yang berhubungan dengan IT lah intinya. Itu bisa dicek di Instagramnya Adam. Kalau kalian mungkin punya kasus penipuan atau kalian kena tipu, mungkin bisa laporkan di sana, mungkin bisa dibantu oleh Mas Adam. Nah, kasusnya itu gitu. Lanjut ke yang tadi, kemudian Adam ngecek Instagramnya Jering, ternyata benar-benar ada, udah keripot. Kemudian Adam nelpon kembali kedua kalinya, Adam atau Jering ya waktu itu yang nelpon untuk kedua kalinya. Kemudian masih aja dimaki-maki. Sebenarnya Jering udah minta maaf. Oh iya, Jering yang nelpon ke Adam udah minta maaf, dan Adam menyetujui permohonan maaf Jering waktu itu. Tapi dengan satu syarat, untuk bilang Jering minta maaf ke publik bahwa
nggak ada endorsement COVID, nggak ada, dan bukti yang diserahkan kepada Adam juga cuma link-link berita, nggak bisa jadi rujukan yang kayak valid gitu. Adam belum merasa puas dengan jawaban Jering bahwa itu cuma link-link berita kan. Nah itu akhirnya Adam melaporkan Jering ke Polda dan diproses kemarin, kayaknya udah dipanggil sih. Ya kita lihat aja proses hukumnya seperti apa. Kemudian nah ini dari sudut pandangku, kenapa kok dalam kasus ini aku ngedukung Adam. Kalau kasus yang lama yang Jering bilang Kacung satu kata dan Kacung itu dia dipenjarakan, mungkin karena aku pro Jering karena Jering itu bilang Kacung WHO. Aku berani bilang kalau kayak gini bilang terbuka karena kasusnya udah jalan dan udah selesai juga ya. Jering bilang ID Kacung WHO, intinya gitulah. Intinya gitu, kemudian ID melaporkan. Nah ternyata dalam hukum itu tidak bisa dilaporkan kalau mengatasnamakan instansi. Kayaknya gitu, mungkin yang anak hukum bisa lebih menjelaskan di komentar ya. Tapi terhadap instansi itu tidak bisa karena Undang-Undang ITE itu melindungi perseorangan. Kan ID kan bukan perseorangan ya, dia kan instansi negara ya. Mungkin nggak tahu gimana prosesnya sampai ID melaporkan dan memproses dan memenjarakan Jering waktu itu. Nah pada kasus itu aku pro ke Jering, dan tidak setuju Jering untuk dipenjarakan dan dikasuskan dalam hanya karena satu kata dan itu bukan ke seseorang. Nah dalam kasus ini Jering itu langsung ke seseorang dan ada pengancaman waktu itu. Dalam teleponnya itu Adam sudah ngerekam percakapan antar Jering dan Adam, karena waktu itu Jering memaki-maki dan lain sebagainya dan sempat kerekam. Itu kan termasuk tindakan pengancaman melalui media elektronik. Nah itu Adam melaporkan atas kasus tersebut, bahwa bahkan ada sampai kata-kata ku injak pala kau di trotoar. Nah itu goblok, kata-kata kasar lainnya. Mungkin itu termasuk pengancaman ya. Ya pengancaman sih. Dan Adam juga mempunyai hak untuk ngelaporin waktu itu. Mungkin bisa aja kalau Adam nggak mau merpanjang dan udah aja sampai situ, nggak diperpanjang, nggak dimasalahin lagi, mungkin bisa aja. Tapi Adam lebih mungkin ini ya, mungkin punya alasan tersendiri kenapa dia melaporkan Jering. Tapi emang apa yang disuarakan Jering cukup banyak yang mengikuti dan pro ke Jering perihal COVID ini. Banyak pengikutnya, kemudian banyak ya suaranya agak kedengeran, makanya sering ramai di Twitter atau di sosial media lainnya ya. Itu mungkin kenapa mungkin hoax Jering diduga atau dituduhkan menyebarkan hoax, berita tidak benar dalam kasus apa yang waktu itu endorsement COVID juga. Mungkin karena itu, mungkin juga bisa juga hoax. Tapi yang terakhir tak lihat sih karena pengancaman kepada si Adamnya ini ya kasusnya yang dilaporkan karena itu. Tapi diduga kuat menyebarkan hoax sih bisa juga melalui media elektronik, karena berkali-kali Jering bilang kalau endorsement COVID itu ada, tapi ketika ditanya datanya itu belum bisa nunjukin kalau ada endorsement COVID. Kalau kalimatnya endorsement berarti kan ini ya, ada transaksi, ada yang diuntungkan salah satu pihak, dan ada transaksi yang berjalan kan, ada transaksi yang berjalan antara pihak lain dan pihak satunya lagi. Nah itu yang mungkin akan harus dibuktikan oleh Jering ya, mungkin di pengadilan nanti. Tapi nggak tahu, mungkin yang di pengadilan yang dibahasnya soal kasus hoax juga atau sekedar pengancaman kepada Adam. Tapi intinya di kasus ini aku ngedukung Adam karena Adam punya hak untuk ngelaporin kasus ini atas pengancaman ini. Adam punya hak dan Adam
melaporkan akhirnya. Ternyata Mas Adam umurnya cukup ini ya, cukup muda ya, kelahiran 95, seumuranku, aku 96. Gila, keren sih menurutku. Dia udah berani speak up itu maksudnya. Aku tahu Adam itu pada kasusnya awal-awal Covid sih. Aku tahu Adam dari Mas Adam dari Dokter Tirta mungkin ya. Waktu itu. Dari Dokter Tirta. Dalam kasus sebelumnya Dokter Tirta pernah dibantu Adam soal IT lah intinya. Udah lama sih. Nggak jelas juga bahasannya ini. Tadinya awal ngebahas soal konsistensi di YouTube dan di bidang lain, tapi ternyata sampai juga pembahasannya di Jering dan kasusnya Jering. Kenapa aku berani belak-belakan bilang Jering atau JRX atau enggak inisial? Karena kasusnya udah diproses, mungkin agak lebih aman ya. Nggak tahu sih ini aman atau enggak, tapi aku kayaknya ngobrol dari tadi sih aman-aman aja ya, cuman nyebut Jering dan enggak ada tindak pidana yang tak lewatin batasnya. Takutnya bisa di ini kan melalui video atau apa. Nggak ada sih sepertinya. Dari awal ngomongin Mas Adam, ngelaporin Jering, nggak ada. Tapi belum diputuskan tersangka juga kan, Jering masih melalui proses hukum. Beli Jering, nah sebenarnya dari dulu sih suka, maksudnya suka personanya ya, persona Jering, tipikal orang yang ngeberontak dan tidak mau ditindas lah istilahnya. Ter, ter tercurah dari lagu-lagu SID. Aku suka sebenarnya lagu-lagu SID, cuman ya itu karena emang Jering tipikal orangnya keras ya, cadas lah, pemberontak lah. Jadi mungkin dia berani menyuarakan apa yang dia resahkan. Mungkin bagus juga kalau dia berani, kan termasuk kebebasan berpendapat, tapi mungkin caranya sih agak lebih ditekan lagi, agak lebih diperhalus lagi caranya, mungkin bisa ya. Soal perihal kebebasan berpendapat sih aku setuju, semua orang bebas berpendapat di sosial media, tapi ya harus tetap bertanggung jawab atas apa yang disuarakan kan. Ya menurutku itu ya harus mempertanggungjawabkan beli Jering ini dengan apa yang dia sudah perbuat. Polemik juga sih undang-undang ITE, karena ya mungkin orang bilang pasal karet ya, istilahnya mungkin pasal karet, karena bisa ditarik panjang itu. Sebenarnya pasal-pasal itu cukup berbahaya bagi seorang yang sering speak up atau sering mengemukakan pendapat di sosial media. Mungkin agak berbahaya, agak berhati-hati lah intinya. Kalian juga mungkin apa di sosial media mungkin atau apa, agak lebih hati-hati lagi. Menyuarakan sih tidak apa-apa, bagus kan, kebebasan berpendapat bagus, tapi agak lebih difilter lagi ketika mau ngeposting atau ngebalas seseorang melalui sosial media. Itu agak lebih diposting karena sosial media kan luas banget ya. Kalian nyindir temen dan teman kalian nyindir temen dan menyebut nama, dan teman kalian merasa kesindir dan merasa dijelek-jelekan, nah itu udah termasuk undang-undang elektronik, udah bisa dilaporin kalau mengacu pada pasal ITE, UU ITE, undang-undang transaksi elektronik itu udah termasuk, bisa dikategorikan tindakan pidana lah. Mungkin kalau ada teman-teman yang dari hukum mungkin bisa sharing di kolom komentar, atau mungkin malah bisa collab bareng di sini ngobrol soal hukum. Aku juga tertarik di hukum sih, dulu pengennya masuk politik atau di hukum, tapi karena karena mahal
bukan karena ya mahal juga, karena susah juga buat masuk di hukum. Mungkin di swasta bisa, cuman waktu itu ngambilnya di negeri ya SBMPTN agak susah, ya susah lah. Mungkin sekarang kan udah lulus mungkin bisa belajar mandiri aja mungkin, sama nantinya ke depannya. Tertarik sih aku di hukum politik, kemudian cukup ngikutin berita-berita politik, makanya suka. Ya itu aja, mungkin kalau ada teman-teman kalian yang mau bikin YouTube juga dan awal dan kalian baru mulai juga, mungkin bisa ngubungin aku di kolom Instagram atau di kolom komentar untuk bikin video bareng. Oke, gitu aja ngobrol hari ini. Belum belum nemu tema juga sebenarnya. Mau dikasih tema apa, tapi intinya ngobrol aja. Paling nanti judulnya ngobrolin kenapa bikin YouTube dan ngobrolin soal kasusnya Jering. Oke, terima kasih teman-teman. Closingannya belum tahu juga ya. Kalian kalau suka bisa subscribe, pencet tombol merahnya. Nggak bisa ngedit, jadi nggak ada notifikasi teng atau gimana, karena ya ngeditnya masih potong dan tempel. Kalian bisa subscribe dan nge-follow Instagram kalau kalian suka dengan konten ngobrol, atau kalian bisa request ngobrolin soal apa. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lain waktu.